Halo guys, balik lagi bersama gue Dims ya. Hari ini kita bakal nge-review harian untuk motor EV dari Honda, yaitu Honda IM1 ya. Aduh, maaf. Ya, oke. Jadi hari ini, aduh terang bener. Ya, hari ini tuh kita mau review penggunaan harian, karena gue udah dipinjemin motor ini sekitar 5 hari ya, dari hari apa kemarin ya gitulah. Background story-nya ya. Jadi untuk si Honda IM1 Plus ini gue udah pakai warawiri, gue udah pakai kerja juga, dan istri gue juga pakai buat warawiri ya. Jadi impresinya adalah seperti ini. Untuk ergonomi sendiri ya, kita ngomongin tentang posisi duduk dan segala macam itu enak boleh. Enak pol ya, karena ini joknya juga lebar, lalu ini apa namanya, buat kaki itu juga lebar banget ya. Aduh, ini macet banget sih di sini. Oke, di sini, aduh nggak terlihat dulu. Nah, stangnya juga ditarik agak ke belakang begini ya. Jadi ini merupakan, kalau gue bilang, nyaman sih buat duduk ya. Jadi segitiga kenyamanannya ini agak tegak gitu. Jadi kita juga nggak terlalu pegel ya. Nah, kalau untuk ergonomi itu enak. Lalu posisi kenyamanan berkendara ya, surprisingly sekali. Ini shock breakernya ya Allah enak banget, yang belakang sama depan. Jadi bisa dibilang ini adalah motor dengan tingkat kenyamanan paling enak yang gua cobain. Gile. Ini enak banget sih shock breakernya ya, karena standarnya standar Eropa begitu. Jadi ya memang didesain lembut, tapi ya nggak ngebanting gitu, nggak banyak parah banget kebantingnya. Jadi ini kayak anjir enak banget sih. Ini di luar perkiraan gua ya, maksudnya listrik dari Honda itu biasanya motor-motor entry level dari Honda itu biasanya ya tingkat kenyamanannya so-so gitu ya, kayak pakai Honda Beat gitu ya, atau Honda Genio gitu ya, dia keras belakangnya. Tapi ini ya ampun enak banget. Untuk berdua juga kemarin gua boncengan dengan istri ya, itu enaknya enak banget. Jadi kita kayak nggak ngerasa kayak pakai motor entry level gitu loh ya. Tapi ini memang kan kalau misalnya EV yang Honda ini tidak diperuntukkan untuk kaum entry level karena harganya udah mahal gitu ya. Tapi memang sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh kita pas memiliki motor ini ya. Ini emang shock breakernya gue bisa nggak ya gue ganti pakai ini kayaknya teman-teman harus consider nih, ini shock breaker nih juara nih kalau kata gue sih, juara banget ya kalau kata gue. Depan dan belakangnya, depannya enak, belakangnya juga enak sih. Kalau misalnya ini pengereman juga enak, CBS nya berfungsi dengan baik. Dan juga begini, ini motor safety-nya cukup baik. Karena kenapa? Ini memang dibatasi kecepatannya di yang standar ini di 50 km per jaman ya. Jadi kalau kita turunan ya, selama ini yang gua alamin adalah kalau turunan ya, lo gaspol begini set gitu ya, itu kecepatannya malah nurun. Jadi dia sistemnya ngerem si motor ini agar tidak melebihi kecepatan maksimal gitu ya. Jadi turunan curam tuh biasanya kalau gua geloyorin motor biasa gitu ya, jadi bakal bertambah lumayan gitu lah. Tapi kalau ini nambah cuma 1, terus kurang lagi, nambah lagi 1, terus kurang lagi ya. Jadi gue bilang, ih ini tiket safety-nya bener-bener kebangetan. Jadi teman-teman kalau misalnya naik gunung, turun gunung, kayaknya kalau misalnya
ada turunan panjang ya gitu ya, gas aja, jadi nanti dia bakal ngurangin sendiri gitu ya, begitu. Jadi kayak ketahan, apalagi kalau pas lagi turunan kita pakai yang ekonomi, itu bakal mentok di ya 40 paling 30, itu enak banget sih. Cuma ya daya motornya jadi kayaknya jadi lebih banyak kepake sih kalau gue bilang. Nah itu dia untuk power mesin sendiri. Kalau menurut gue sih ya so-so lah gitu ya, batch pertama Honda, EV lagi kan gitu. Jadi baterainya ini hanya 40 km ya. Lalu itu dalam kondisi yang mode berkendara yang ekonomi kayaknya deh. Kemarin gue cobain untuk di dari, kan gue minjem motor ini di Gunung Sahari ya. Gue minjem motor ini di Gunung Sahari dan habis itu ke rumah nggak nyampe karena 40-an kilo kan. Jadi nggak mungkin gue pakai ekonomi terus. Walaupun gue pakai ekonomi terus, nggak bakal ini juga, nggak bakal apa namanya, nggak bakal nyampe juga karena itu lebih dari jarak range maksimal. Dan kontur jalannya pun udah ya naik turun gitu ya, gimana sih? Jadi nggak bakal sampai gitu. Jadi gue harus sekali apa namanya, ngecas ya. Kebetulan gue punya cabang outlet kerja gue di Trans Studio Cibubur, Trans Studio Mall Cibubur. Jadi gue ngecas dulu di situ ya. Nah di situ kan gue ya, kalau orang normalnya bekerja 8 jam gitu ya, ya itu sisa di sana tuh 8%. Dan baru full charging itu setelah gue, kayaknya sih gue 7 jam kerja gitu ya. Ya sesuai sih sama iniannya, sama apa klaimnya si Honda ini ya. Jadi dia ngecas itu 7 jam. Tapi ya itu bakal jadi PR kalau misalnya teman-teman mau commute yang buru-buru gitu ya. Ah ini baterainya habis, ya Allah, nggak ada namanya nggak ada lagi baterainya, ngecas dulu. Ngecasnya juga lama bener gitu kan. Sekarang sih seperti itu ya. Dan di sini kalau misalnya teman-teman mau apa namanya, mau swap baterai itu ya, jaringannya tersedia, cuma nggak banyak sih kalau gue bilang. Jadi hanya tersedia di area-area tertentu doang di Jakarta tuh. Jadi agak cukup effort sih kalau gue bilang ya, untuk karena infrastrukturnya belum ada semua gitu, kayak di kota-kota lain kayak di Depok segala macam ya. Ya jadi banyak sih di apa namanya, di daerah Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya orang yang apa namanya, kalau di daerah utara tuh agak ribet tuh ya. Timur juga agak banyak, cuma nggak sebanyak selatan ya. Jadi ini gue juga kerja, ini kan gue pengen balikin motor ya ke Gunung Sahari. Nah gue harus routing dulu di mana gue bisa nge-swap baterainya. Nge-swap baterainya sih gampang, pakai K-pop ini ya, tinggal diisi aja tokennya atau energi. Nanti teman-teman tinggal ini aja, tinggal swap aja baterainya. Dan satu kali swap itu dihargai 8.000 perak ya. Ya itu kalau misalnya teman-teman nggak punya namanya charging port atau charger portable ya, swap aja. Jadi 8.000 rupiah satu kali swap. Atau kalau misalnya kan ada 2 mode pembayaran tuh, jadi pay as you go sama swap gitu aja. Kalau misalnya teman-teman, salah satu metode pembayaran adalah kalau misalnya teman-teman pakai 50% ya kepotong setengah token gitu ya. Jadi kalau satu baterai dicas itu 8.000 ya, teman-teman cuma pakai 4.000 ya. Kalau gue bilang sih ekonomis juga, cuma tidak ini wise ya, apa namanya, time wise ya kalau gue bilang. Kalau misalnya ngomongin tentang buru-buru gitu, kayaknya ini nggak bisa pakai motor ini, kecuali daya jelajahnya yang lebih tinggi gitu ya. Nah itu. Nah satu lagi, kalau misalnya pakai harian ya, buat teman-teman yang commute kayak begini ya, kayaknya teman-teman harus mempunyai tingkat kesabaran yang lebih ya. Karena ya kalau gue bilang apalagi dengan pakai yang ekonomi ya,
buset. Kalau gue bilang dengan kesabaran gue yang setipis tisu, kayaknya agak ribet deh gitu ya. Tapi kalau misalnya temen-temen nyantai-nyantai aja, kayak gue kemarin sambil ngobrol sama istri segala macam, itu enak banget sih. Dan juga testimoni boncenger ya, tempat duduknya enak, joknya lebar gitu. Motor-motor Honda kenapa sih katanya dia nggak kayak gini yang kecil-kecilnya ya. Namanya motor kecil. Ya, terus kalau selip-selip kayak gini agak ribet nih ya, karena dia powernya masih 1,7 kW ya, dan dia angkatan pertamanya enak. Cuma kalau udah kalau misalnya ngomongin mesin bensin ya, setelah jalan di tengah-tengah itu kayaknya agak kosong gitu ya, khasnya motor EV lah ya. Di tengahnya pasti agak kosong. Torsi pertamanya woi jengat ya, sama kayak gue waktu itu nyobain Honda CUV itu ya, mode sport lagi kan, mode sport, wih mantap. Jadi ya udah, tapi ujungnya ya kayak begitu. Ya nggak bisa tambahin lagi. Ya oke, jadi seperti itu. Nah di sini kita udah berkendara, aduh lupa gue ini riset lagi. Jadi kalau gue bilang, nah kayak gini nanjak-nanjak nih ya kan, agak effort kalau kita nanjak yang agak terjal begini ya. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja ya biasa-biasa aja juga gitu loh. Aduh musibah. Nah ya, jadi kalau orang yang punya motor ini harus punya tingkat kesabaran lebih, intinya sih begitu ya. Gue sih nggak iniin sih ya, nggak ngomongin kebanyakan orang, tapi ini kayaknya harus segmented, bukan segmented duitnya tapi segmented kesabarannya ya. Gitu ya. Jadi itu aja sih. Tapi kalau misalnya overall worth it ya untuk dibeli, saya rasa ini kalau misalnya temen-temen punya duit lebih ya, lalu ngomongin tidak seringnya terburu-buru ya, lalu punya kesabaran yang setebal bata merah gitu ya. Ya, ini motor worth it untuk dipunyai ya. Jadi kalau ngomongin worth it, memang ini segmented, cuma kalau gue bilang bener-bener segmented yang khusus gitu ya. Gitu sih ya. Jadi kurang lebih seperti itu review hariannya. Tapi memang ekonomis dapat ekonomisnya. Cuma kalau ngomongin tentang buru-burunya ya kayaknya nggak dapet deh ya. Kalau ngomongin tentang time wise enggak, tapi motor ini cukup enak ya. Dan gitu di sini kita mau belok dulu ya. Oke, potong pak. Oke, itu aja sih review dari saya untuk EV nya. Plus minusnya kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya tidak sependapat dengan teman-teman semua. Ya, jadi gitu sih, itu aja. Thank you for watching. Ketemu lagi dengan seri-seri selanjutnya dari Dimji. Oke, Dimji sign out. Thank you.